Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Pagi ini bersama saya Davis Pinontoan. Kita tahu bersama bahwa Indonesia tengah memasuki era baru hukum pidana setelah bertahun-tahun menggunakan produk hukum warisan kolonial, dan kini Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru dengan segera diikuti pembaruan KUHAP sebagai hukum acara pidana. Namun perubahan besar ini tentunya memunculkan banyak pertanyaan di masyarakat. Apa saja kira-kira perubahannya dan bagaimana dampaknya bagi penegak hukum dan hak warga negara. Dan apakah aparat serta masyarakat sudah siap menghadapi era baru hukum pidana Indonesia? Dan pagi ini kita akan membahasnya bersama dengan, saya sapa Bung atau Pak Ai Firman Mustika. Ya. Siap. Ya, apa kabar Pak Ai? Sehat-sehat, alhamdulillah. Iya, sudah cukup lama kita tidak berjumpa. Betul dan sekali. Kali ini datang lagi di Sapa Manado. Terima kasih di tengah aktivitasnya sudah mau hadir di Kompas TV Manado. Siap. Nah, ini kita akan membahas tentang era baru hukum pidana Indonesia, apa yang berubah dalam KUHP dan KUHAP. Tapi sebelum lebih jauh kita ke sana, kira-kira nih, kita kan dengar istilah KUHP baru dan reformasi hukum pidana. Ya. Namun tidak semua memahami apa makna dari perubahan ini setelah bertahun-tahun tadi disampaikan. Kira-kira mengapa Indonesia perlu mengganti KUHP lama yang sudah digunakan puluhan tahun begitu? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat tahun baru ya. Memang kalau melihat dari KUHP pidana yang baru ini, itu pertanyaan yang sangat baik ya, karena memang dari KUHP pidana sendiri 1981 ini sudah terlalu lama. Ya. Terus kemudian kita juga kan ada yang menyampaikan juga ini masih dalam hal sistem kolonial ya. Kita juga masih kemudian ada mengikuti Belanda ya, terkait dengan semua yang ada di KUHP pidana. Untuk kemudian pidana baru ini ketika kurang lebih 33 tahun kemudian ya, 30 tahun kemudian, maka keadilan substantifnya itu yang kemudian lebih dikedepankan. Ya. Gitu. Kita akan lihat di situ, walaupun kemudian ini baru berlaku 2 Januari ya, kalau tidak keliru, 2026 ini, yang kemudian digodok dari zaman Pak Jokowi ya, terkait 2023. Yang harus kita lihat di sini adalah kayak beberapa hal yang seperti ada pidana sosial, seperti kita lihat ada pidana mati tapi dengan syarat. Hal-hal itu kita sangat melihat bahwa sekarang pemerintah dalam hal ini negara dalam mengatur KUHP pidana ini melihat keadilan substantif. Ya. Di situ juga kan kita bisa lihat ada namanya pendekatan juga restoratif justice. Ya. Ya. Jadi dari kemudian pelapor sendiri, dari pelapor atau korban, atau kemudian dalam hal ini aparat penegak hukum, kita juga bisa lihat di situ seperti saya juga ya, kami juga sebagai seorang lawyer, itu juga sudah disebut aparat penegak hukum yang kemudian tidak bisa dipidana dan diperdata karena dalam menjalankan tugas. Karena ada beberapa contoh kan, ada beberapa rekan lawyer juga yang kemudian dipidana karena di dalam ada rapat RUPS dalam sebuah perusahaan dalam membuat legal opinion, kalau tidak keliru dia dipidana. Ya. Hal-hal ini yang kemudian dimasukkan oleh pemerintah dalam hal ini negara, yaitu untuk keadilan substantif itu banyak hal yang kemudian mudah-mudahan ini menjawab sebuah tantangan dan era baru dalam segi modernisasi hari ini. Dan tidak merugikan dalam hal ini kalau menurut Bang Ai. Iya, seperti apa betul. kira-kira? Karena memang dalam hal ini kita juga melihat bahwa hukum ini kan dua hal yang paling penting. Pertama adalah asas kepastian hukum dan asas rasa keadilan ya. Nah, kepastian hukum dan rasa keadilan ini yang kemudian mendorong KUHP pidana ini bisa kemudian diperbaharui. Oke. Gitu. Apalagi dalam fokusnya kita ini kan ada namanya kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Ya kan gitu. Kepentingan masyarakat juga dan kepentingan negara ini yang akan menjadi hal yang sangat-sangat menjadi substantif untuk kemudian diperbaiki dan menjadi KUHP pidana sekarang dan juga Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang dipakai untuk beracara. Itu menurut saya. Tapi kalau kita lihat secara filosofis nih, Ya. bagaimana terkait dengan apa hal-hal yang mendasar sebenarnya dari perubahan KUHP ini begitu? Iya, memang kalau bicara tentang filosofi, hal yang paling kita lihat di sini adalah bagaimana tentang keadilan substantif tadi. Bagaimana kemudian hal-hal yang seperti contohnya kita kemudian hanya boleh untuk pemberitahuan untuk kemudian aksi demonstrasi.
Begitu juga kemudian dengan hal-hal yang bicara tentang perzinahan dan sebagainya. Hal yang di sini yang harus digarisbawahi secara filosofi adalah bagaimana masyarakat ini mendapatkan hal yang kemudian sangat-sangat dasar adalah pemenuhan ini. Pemenuhan dan bagaimana hukum ini bisa menjawab semua kemudian masalah masyarakat. Yang sangat-sangat kemudian hukum ini kan selalu dinamis ya. Artinya mengikuti perkembangan zaman dan era teknologi modern hari ini. Ya. Yang paling utamanya adalah kita kemudian hari ini melihat secara substansi hukum itu harus menjawab segala tantangan yang ada di masyarakat hari ini. Tapi yang dilihat sebagai seorang akademisi, Ya. tapi juga sebagai seorang praktisi hukum seperti seperti apa kira-kira yang terjadi hari ini begitu? Iya, memang kalau kita merunut ke belakang, banyak hal-hal yang terjadi. Misalnya dalam hal ini kita lihat sendiri bahwa ada hal-hal yang bersifat kewenangan yang tidak mutlak, Ya. tapi seolah-olah ini untuk aparat kepolisian itu terlihat seperti superpower, gitu. Padahal sebagai kemudian aparat penegak hukum yang menjalankan terkait dengan KUH pidana tersebut, ya kan, yang berfungsi sebagai negara, dia tidak boleh kemudian dalam tanda petik dia tidak boleh memukul, tapi dia harus mengayomi. Nah, hal-hal yang bicara substansi seperti itu yang kemudian masyarakat hari ini kecewa. Kekecewaan itu bisa menjadi kemarahan. Kemarahan akhirnya menjadi kebencian. Kebencian kalau tidak diselesaikan bisa jadi dendam. Nah, hal-hal yang ini selama 30 tahun yang kita lihat dari perbaikan ini yang kemudian menjadi KUH pidana baru, kita berharap bahwa masyarakat ini tidak ada namanya dendam dan benci. Ya. Karena kalau dendam dan benci ini bisa kemudian berakibat fatal. Akhirnya bisa aja gontok-gontongkan antara polisi dan masyarakat. Bukan atas nama hukum, atas nama kepentingan pribadi, atau ada kepentingan politik, atau ada kepentingan yang kemudian artinya tidak menjawab apa yang keluhan dari masyarakat itu sendiri. Iya. Masyarakat nanyanya apa, pinginnya apa, begitu. Masyarakat tidak pingin polisi itu atau kemudian kejaksaan atau pengadilan tidak sama dengan swasta misalnya seperti pelayanan di BCA ya, mohon maaf. Kemudian datangnya, tempatnya nyaman, ya kan, security-nya juga menegur sapa dan sebagainya, menolong sampai keluar. Itu tidak juga seperti itu, tapi minimal kemanusiaan itu atau kemudian substansi dari masalah mereka itu terjawab oleh pihak kepolisian, penegak hukum, dan untuk apa? Untuk kepentingan banyak orang. Yang tadi saya sampaikan, rasa keadilan. Selama ini kepastian hukum kalau kemudian tidak berbanding dengan bagaimana kemudian artinya rasa keadilan itu, ini yang menjadi problematika. Yang akhirnya mudah-mudahan harapan kami, harapan kita semua adalah KUH pidana dan KUHP baru ini menjawab hal-hal yang tadi. Kepastian hukumnya tidak, sudah lapor berapa lama tidak jalan. Sudah seperti ini salah tangkap. Sudah salah tangkap dipukul lagi misalnya ya. Baru kemudian rasa keadilannya gimana? Sudah seperti ini tidak dibantu. Sudah diberikan ini juga tidak kemudian terjawab. Akan hal-hal itu yang menjadi satu bagian yang harus kita lihat. Iya, tapi sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat sebenarnya ini harus terjawab juga dengan adanya KUHP dan KUHP yang baru ini ya. Betul. Tapi pada dasarnya kalau kita lihat di sini kan ada beberapa hal terkait dengan KUHP baru ini yang lebih menekankan pada keadilan tadi dijelaskan. Kemudian kepastian hukum dan kemanfaatannya bagaimana. Kemudian ada juga dalam KUHP baru ini yang dikenal dengan yang namanya konsep pemidanaan yang lebih modern. Nah, kira-kira bisa dijelaskan itu seperti apa? Konsep pemidanaan yang lebih modern kan seperti saya katakan tadi. Di sini kan ada pidana kemudian sosial ya. Baru kemudian hal-hal yang seperti itu sebenarnya bukan kemudian KUH pidana lama kan karena ada faktor biasanya pertama kalau yang kita lihat ada balas dendam. Gitu. Atau kemudian pingin seseorang itu dalam hal ini selesai di penjara. KUH pidana hari ini, dia tidak kemudian dalam satu niat atau motif untuk membalas dendam. Tapi kemudian jika kemudian didorong ada restoratif justice dan dalam perkara tertentu, kita bisa kemudian membicarakan itu secara apa sih sebenarnya yang melanggar, yang apakah itu kemudian bisa diselesaikan atau tidak. Tetapi tidak kemudian menghilangkan pemidaannya tersebut. Kalau memang misalnya pembunuhan, atau misalnya kemudian narkoba, atau misalnya kemudian penganiayaan berat sampai menyebabkan kematian, tetap pidananya tetap jalan. Tapi lebih kemudian artinya hal-hal yang lain,
itu bisa diselesaikan, tidak ada faktor dendam, tidak ada rasa dendam, dan tidak kemudian artinya tujuannya hanya ingin kemudian memaksa atau membuat orang masuk penjara. Ya. Itu yang kemudian lebih hari ini saya rasa bahwa keadilan yang kemudian yang ada di dalam KUH pidana ini itu lebih ditekankan untuk rasa keadilan dan menjawab tantangan masyarakat hari ini. Iya, saya mengutip ada beberapa poin yang disampaikan oleh Bung Ai tadi terkait dengan restoratif justice. Ya, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya terkait RG ini karena memang kalau di era baru hukum pidana Indonesia ini ada poin ini juga yang nantinya akan kita bahas di segmen berikutnya dan pasal-pasalnya seperti apa. Apakah ini akan tetap jadi karet di pandangan masyarakat atau dia ini akan benar-benar berguna? Betul. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pastikan tetap bersama kami di Sapa Manado. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado dan saudara kita di bagian kedua perjalanan program Sapa Manado pagi ini dan kita masih membahas tentang era baru hukum pidana Indonesia, apa yang berubah dari KUHP dan KUHAP ya. Panjang tadi perjalanan latar belakang kita melihat bagaimana akhirnya kita bisa dikatakan bebas dalam hal ini ya. Tapi juga ada beberapa poin yang memang perlu diperhatikan termasuk pasal-pasalnya. Nah, sebelum saya mengakhiri di segmen pertama tadi, saya sampaikan bahwa terkait dengan restoratif justice ya. Tapi sebelum ke sana nih Bung Ai nih, kita melihat ada poin-poin juga terkait dengan KUHP baru ini mengatur tanggung jawab pidana korporasi secara lebih tegas. Mungkin bisa dijelaskan juga soal itu bagaimana? Iya, memang dalam hal ini untuk korporasi lebih tegas itu makanya di dalam KUH pidana ini kan kita untuk pemidananya itu kan ada pidana sosial, ada pidana denda. Tetap pidana-pidana yang kemudian ada di dalam KUH pidana lama itu tetap menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Nah, untuk kemudian sistem pemidanaan yang kemudian kita lihat di sini kan itu jelas ya. Artinya ada pidana badan, pidana denda dan pengawasan ya. Di sini juga sebagai bagian daripada masa transisi untuk konvensi denda, sistem pembinaannya. Di sini juga kita lihat kan kalau memang dalam hal ini ada lex favoreo atau penerapan hukum yang paling menekankan perubahan itu ya kita harus mencari yang paling ringan untuk kemudian dipidanakan hal itu. Makanya yang kedua adalah keadilan restoratif yang tadi saya bilang justice. Jika memang ada syarat yang lain, misalnya ada pembahasan dalam hal ini dipertemukan oleh polisi untuk melakukan keadilan restoratif justice, maka harus dibahas juga yang di sini. Karena di sini kan tertulis bahwa untuk kepastian hukum ya harus mengutamakan keadilan. Karena di dalam pertentangan yang dilakukan itu yang hari ini masih punya ada rasa untuk kita mendapatkan keadilan. Yakni adalah keadilan yang tadi saya sampaikan. Karena rasa keadilan dan kepastian hukum itu yang kemudian menjadi hal yang kemudian kita lihat dalam KUH pidana baru ini. Karena memang kalau kita melihat mengurut ya, apa yang kemudian seperti tadi yang terkait kejahatan yang kita coba tulis, yang kemudian kita lakukan, artinya di dalam penerapannya biasanya kan ada pertentangan. Dalam pertentangan ini itu diberikan yang namanya rasa keadilan yang lebih tinggi yang akan ditekankan atau yang didorong untuk mendapatkan hal yang sebenarnya bukan hanya masuk penjara saja. Bukan hanya kemudian artinya hal yang ketika kemudian ada pencemaran nama baik, ada penghinaan dan sebagainya, tiba-tiba langsung dipenjarakan. Ini tanpa ada ini, tanpa ada itu, walaupun punya alat bukti. Hal-hal itu yang menjawab tantangan hari ini. Kenapa? Karena memang di dalam pemidanaan kita, selain kemudian yang masyarakat tahu ini kan, dalam pemidanaan kita kan selalu di sini kalau kita lihat ada pidana penjara. Ya kan, baru di sini ada pidana badan, baru di sini ada pidana, kan ada pidana denda dan pengawasan yang dimasukkan dalam KUH pidana baru. Ya kan, pengawasannya seperti apa, kan begitu, seperti kerja sosial, itu juga harus memenuhi. Nanti di dalam majelis hakim, dia juga harus memenuhi syarat. Dia ini seperti ini, dia itu seperti itu. Jadi itu sih kalau dari saya. Oke. Kemudian tadi soal restoratif justice. Ini mungkin bisa dijelaskan juga ke masyarakat, biar masyarakat juga tahu. Karena memang ada dua poin yang
saya kutip di bagian ini soal keadilan dan kepastian hukum ini menjadi penting buat masyarakat begitu. Iya, iya, iya. Mungkin bisa dijelaskan dan bisa edukasi juga ke masyarakat terkait RG ini begitu. Iya, jadi restoratif justice ini sebenarnya yang paling banyak dipakai itu adalah kejaksaan. Baik. Karena di kejaksaan itu dalam sistem pemidaan kita pada saat kemudian sudah naik sidik dan seseorang menjadi tersangka, ya, pada misalnya pencurian. Ya. Di pencurian itu kan kita sudah bisa tahu berapa kerugian yang dilakukan, gitu. Jadi pada saat seseorang mencuri, kita kan pasti tahu dan dia kan ada pengakuan, alat bukti dan sebagaimana kan. Misalnya dia mencuri 10 juta, ya kan gitu. Dari situ kita bisa mendorong dari 10 juta yang kemudian dia curi masuk dalam pasal pencurian, gitu. Baru kemudian artinya dia diperiksa. Dia dinaikkan menjadi penyelidikan, dia naik ke penyidikan, dia bisa jadi tersangka. Maka didoronglah namanya tadi adalah keadilan restoratif justice. Restoratif justice itu mengedepankan keadilan substansi. Kenapa keadilan substansi? Karena dikedepankan adalah yang didorong tidak semua kemudian hanya dengan mencuri dalam tanda kutip 10 juta itu bisa masuk penjara. Kalau misalnya, ya kan, kenapa kemudian konsep restoratif justice ini didorong untuk kemudian keadilan substansi tadi? Karena kalau misalnya mereka masih kemudian saling bisa memaafkan, ya kan? Karena di dalam kemudian sejarah kita di Indonesia, dengan kita sebagai orang Timur ini, ya kan, kita juga mengedepankan yang namanya kalau di kampung-kampung, kalau ada di desa-desa, kalimatnya sebenarnya bercerita, ya kan, ada win-win solusi, ada mediasi di situ. Kalimat yang kita selalu dengar itu adalah bercerita dan mediasi. Karena gitu. Jadi restoratif justice itu bagian yang tidak terpisahkan dari kalimat mediasi tadi. Dikedepankan pertemuan, dibicarakanlah kasus yang tersebut, dibahas kasus tersebut untuk misalnya korban ini bisa menerima tidak kalau uangnya dikembalikan, begitu. Kalau uangnya dikembalikan, berarti kan dia tidak punya kerugian lagi. Dan orang yang kemudian yang mencuri 10 juta tersebut, dia kan tidak perlu untuk masuk penjara, gitu. Tapi ini dikembalikan dari pembahasan restoratif justice antara kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihaknya kemudian misalnya dari pihak korban merasa bahwa dia tidak mau menerima 10 juta itu kembali dan kemudian harus ada efek jera di sini, maka untuk restoratif justice dia bisa menolak. Maka kasusnya dilanjutkan ke pengadilan. Begitu. Jadi restoratif justice itu adalah konsep kemudian yang kira-kira seperti mediasi tadi. Jadi ada hal-hal, ada pasal-pasal, ada beberapa perkara, kasuistisnya itu masyarakat harus tahu itu mempertemukan antara kedua belah pihak untuk dibahas terkait dengan kerugiannya, dan kemudian jika korban menerima ada ganti rugi dari misalnya 10 juta tadi, maka akhirnya perkara tersebut menjadi satu win-win solusi, diberikan kemudian kemudahan untuk membuat akte perdamaian, dan kasusnya itu kemudian akhirnya bisa ditutup. Selesai. Nah, itu yang akan saya sampaikan terkait dengan restoratif justice. Iya, tapi kalaupun nantinya tidak, masih akan tetap dilanjutkan. Betul sekali, kalaupun tidak, itu kan hak daripada korban. Maka itu bisa dilanjutkan, makanya itu hanya konsep dan kemudian tawaran, dan hari ini dijadikan keadilan restoratif, bahwa itu dimasukkan di dalam hal-hal yang menjadi win-win solusi. Artinya seperti tidak lemah juga hukum Indonesia hari ini ya, kalau dengan adanya restoratif justice. Tetap ada prosesnya. Nah, di masyarakat juga ini timbul kekhawatiran soal pasal-pasal tertentu. Nah, ini ada beberapa pasal yang coba disampaikan tadi, dan kira-kira menurut Bung Ai ini kekhawatiran mana yang paling beralasan dari pasal-pasal yang ada begitu? Iya, memang ada hal yang kemudian ada 12 kalau tidak salah, Wamenkumham menjelaskan di dalam konferensi pers dengan Menteri Hukum dan HAM. Saya melihat bahwa yang paling krusial itu adalah penghinaan terhadap presiden, ya kan? Baru kemudian terkait dengan kumpul kebo dan perzinahan. Pelakor juga ya, ini ada. Perebut laki orang. Artinya hal-hal itu baru kemudian ada perubahan antara harus kemudian memberikan izin, dan hari ini dirubah pemberitahuan untuk aksi demonstrasi atau kegiatan-kegiatan ya. Ada kegiatan-kegiatan apa. Jadi hal-hal yang krusial ini sebenarnya tidak juga seperti perspektif masyarakat. Karena sebenarnya begini. Memang di dalam undang-undang, di dalam KUHP pidana baru ini banyak perdebatan. Karena di dalam DPR itu kan partai kan bukan hanya nasionalis, ada partai agama juga.
Tapi mungkin finalnya adalah bagaimana kemudian penjelasannya itu kita harus melihat dari penjelasannya secara detail dan pembahasannya juga itu kan ditulis di dalam kemudian di dalam KUH pidana sendiri. Oke, Itu. iya baik. Nanti pasal-pasal ini coba kita nanti kupas sedikit di segmen ketiga ya, Bisa. di perbincangan akhir kita. Boleh. Terkait dengan ya era baru hukum pidana Indonesia. Nah, apa yang berubah dalam KUHP dan KUHAP? Sudah 2 segmen kita berbincang dan semoga di segmen ketiga ini memberikan edukasi kepada masyarakat seperti apa KUHP dan KUHAP di Indonesia hari ini begitu. Tetaplah bersama kami di Sapa Manado. Ya, saudara, kita di segmen ketiga perbincangan di pagi hari ini di program Sapa Manado, dan di bagian terakhir ini tentunya kita akan lihat tantangan tapi juga harapan ke depan dengan adanya KUHP dan KUHAP yang baru, dan ini menjadi wajah baru untuk Indonesia, termasuk wajah baru hukum Indonesia seperti apa. Nah, sebelum kita lanjut ke pasal-pasal, nah kira-kira seberapa siap dalam hal ini menurut Bung Ai Indonesia secara keseluruhan menerapkan KUHP dan KUHAP yang baru ini? Iya, memang setelah saya sampaikan tadi ya, terkait dengan kesiapan kita memang sudah pernah membahas ini sebelum ini. Sebelum 2023, kalau tidak keliru, sudah ada wacana untuk melakukan perubahan, perbaikan ya. Karena dari 1981 itu sudah terlalu lama ya, terkait dengan ini. Memang yang harus kita kemudian benahi di sini, banyak hal. Tapi yang paling kemudian utama adalah bagaimana kemudian kita itu memahami terkait dengan KUH pidana ini ataupun dengan KUHAP itu bagian daripada kebijaksanaan kita. Karena dalam memahami, kalau kemudian kita sebagai seorang akademisi dan praktisi, kita kan selalu ada norma, kita selalu kemudian tadi yang disampaikan ada filosofis, ya kan begitu. Kita juga lihat pasti ada faktor historis. Yang paling penting adalah kasuistis itu. Kasus-kasus yang kemudian pernah terjadi di zaman pemerintahan Pak Jokowi, terkait ada yang kemudian tiba-tiba ada ini langsung dipidana, ada ini langsung ditangkap, ada ini langsung di sini. Itu kemudian yang menggambarkan bahwa hal yang seperti ini kita harus ada perbaikan. Perbaikan yang dilakukan oleh negara ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak boleh melihat hitam dan putih. Ini benar, ini tidak benar, ini karena memang segala sesuatu yang kemudian diatur dan diperbaiki berarti sudah dengan proses panjang dalam penelaahnya. Gitu. Jadi kita memang harus siap untuk melaksanakan, apalagi sebagai aparat penegak hukum, yang kemudian artinya di dalam dalam melakukan persangkaan, dalam melakukan pemidanaan, itu harus kemudian jelas begitu. Karena kalau zaman 1981 pelaksanaan juga di lapangan, itu biasanya kurang wise ini. Itu kan selalu jadi jawaban. Apa sih sebenarnya hal yang kemudian mempelopori atau yang mendasari sebuah aturan itu dijalankan secara baik dengan cara bijaksana. Kita melihat substansi aturannya, karena strukturnya kan kita di negara ini ada struktur hukum, ada norma hukum, ada pelaksana hukum, ada kemudian yang melek hukum. Begitu untuk sampai kemudian yang tidak memahami hukum, ya struktur hukum dan kemudian produk hukum itu harus jelas. Nah, dalam produk hukum dan struktur hukum dan yang pelaksana hukum dan yang menikmati hukum itu sendiri, ini harus kemudian baik, bagus dengan cara yang bijaksana. Karena kalau kita mau bikin produk hukum apapun, dalam struktur hukum dan pelaksana hukum itu tidak jelas, atau kemudian hari ini tidak kemudian kepastian hukum dan keadilannya itu tidak dapat, ya kita harus mengatakan bahwa kita kemudian kita tidak mundur, tapi kita di situ-situ saja. Padahal hukum itu kita buat untuk 50 sampai 60 sampai 100 tahun. Tidak hanya untuk 1-2 hari kan begitu ya. Jadi kalau dari Bung Ai sendiri melihat ini tantangan terbesarnya dengan ada KUHP dan KUHAP yang baru ini seperti apa kira-kira? Tantangannya adalah bagaimana kemudian kita sebagai aparat penegak hukum, apalagi ya, saya sampaikan tadi sebagai struktur hukum yang akan menjalankan produk hukum ini, kita harus mempersiapkan betul bahwa di dalam kita hari ini menyelesaikan sebuah masalah, ya kan? Kita berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat itu banyak, bukan hanya masyarakat yang kemudian yang punya sekolah standar tinggi atau punya pendidikan yang layak. Ada juga masyarakat juga yang tidak berpendidikan, yang belum layak ya. Ya kan begitu. Ada juga yang masih SMP. Saya tidak mau mengatakan ada yang putus SD. Karena kita sekarang sudah 9 tahun, kita sekarang sudah teknologi sudah modernisasi.
ada yang cuma mungkin SMP, SMA. Yang dalam kemudian apa yang kemudian masyarakat melihat secara umum beda dengan secara hukum. Begitu, karena masyarakat bilang, dorang kok boleh, kiapa orang ini boleh. Bahasa Manadonya begitu. Kalau mereka bisa, kita bisa. Tapi secara hukum tidak boleh. Gitu. Tapi karena mungkin ada hal-hal yang sebenarnya tidak dipahami. Makanya saya bilang bahwa kesiapan kita dari struktur hukum untuk menjelaskan itu edukasinya, ya kan begitu, konfirmasinya, baru sosialisasinya, ya kita harus jujur bahwa kita ini dalam pembangunan kehidupan dalam sumber daya manusia kita harus jujur pada diri sendiri supaya nanti ketika kemudian Gen Z nanti atau generasi Alpha, mereka akan mengikuti panutan yang baik. Karena produk hukum kita yang buat, struktur hukum kita masih bertahan, perbaikannya untuk kemudian masyarakat yang harus mengerti hukum, itu menjadi tantangan kita. Iya, oke. Dan ini juga sebenarnya jadi edukasi ya juga ke masyarakat ya terkait Betul sekali. dengan Betul KUHP dan KUHAP yang baru ini. Tapi kalau melihat pasal-pasal nih, kita Siap, menyinggung pasal. soal pasal-pasal. Betul. Nah, kira-kira ada beberapa poin termasuk penghinaan presiden dan Iya. juga ada beberapa poin lainnya. Ini mungkin bisa di follow up lagi dan masyarakat bisa tahu kira-kira seperti apa ini pasal-pasal yang akhirnya pasal-pasal ini juga akhirnya kalau ditarik ulur jadi seperti karet dan pada akhirnya tidak akan memberi dampak yang baik juga kepada masyarakat begitu. Kira-kira seperti apa? Iya, memang banyak cerita, banyak pengalaman, banyak hal-hal yang kemudian pada saat 6-7 tahun lalu itu kan menjadi satu evaluasi bersama. Misalnya terkait dengan pertarungan antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi waktu itu ya. Sampai kemudian timbulnya kampret dan sebagainya ya. Baru kemudian setelah itu, setelah Pak Prabowo menang, seolah-olah bahwa terlihat KUHP pidana baru, pasal 217 itu dengan 5 tahun penjara, terkait dengan penghinaan presiden, terasa bahwa ini kembali ke Orde Baru. Ya kan? Menutup terkait ruang publik untuk kemudian melakukan kritik, apakah kritik ini bisa berunsur penghinaan, atau penghinaan ini harusnya cuma diberitahukan sebagai kritik. Makanya saya bilang bahwa perspektif masyarakat ini itu yang akan menjadi tantangan edukasi. Di dalam pasal 217 itu tidak kemudian membuat masyarakat itu dalam hal ini, oh berarti orang sudah boleh kritik presiden. Ada hal-hal yang khusus yang dibuat di dalam pasal 217 itu, sedangkan kemudian presiden yang dari luar dari Indonesia saja, itu diberikan kekhususan untuk kita tidak boleh kemudian artinya mengatakan maaf kebun binatang, kita tidak boleh mengatakan dia seperti ini seperti itu, apalagi kepala negara kita sendiri. Tapi segala sesuatu yang ada di dalam konteks itu, kita kan harus membedakan antara konteks dan konten. Gitu. Itu yang seringkali menjadi masalah. Kalau konteksnya terkait dengan penghinaan sudah memang mengeluarkan kebun binatang, mengeluarkan hal-hal yang senonoh dan sebagainya, itu akan masuk di unsur konteks. Kalau bicara terkait dengan konten, ya kan, yang kita taruh di sosial media, kalau itu dibawa itu dalam hal-hal kritik, ya berarti itu tidak masuk ke pasal penghinaan. Makanya saya bilang bahwa kita harus melihat konten dan konteks. Kalau konteksnya ini seperti ini, gitu. Karena kalau kemudian pemidanaan, penghinaan kepada presiden kita tidak khususkan, dan kemudian itu menjadi hal yang ya udah kita presiden itu kita bikin-bikin terserah mau-mau aja. Berarti pasal untuk makar dan membunuh presiden bisa juga mau-mau sendiri. Ini bahaya. Kenapa? Karena negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia. Salah satunya juga sebagai wibawa bangsa adalah presiden. Makanya untuk masuk ke dalam pasal makar misalnya atau pasal pembunuhan presiden itu saja khusus. Ya kan begitu. Ini dikhususkan untuk memang penghinaannya sudah luar biasa. Karena namanya penghinaan kepada kepala negara itu kan penghinaan yang bukan kemudian artinya penghinaan biasa. Kalau penghinaan biasa tidak perlu ada perbaikan. Kan begitu. Jadi 217 itu jelas untuk kemudian kita melihat konteksnya dan kontennya. Ya, mungkin Pak singkat di akhir sesi kita ini, kira-kira apa yang mau disampaikan ke masyarakat dengan KUHP dan KUHAP yang baru ini? Iya, yang harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa memang KUHP pidana nomor 1 tahun 2023 ini yang berlaku Januari ini memang masih baru. Tapi yang harus kita lihat bahwa negara mencoba kemudian artinya memperbaiki segala sesuatu yang ada di dalam KUHP pidana yang lama dan yang di baru ini lebih mengedepankan tadi hal yang pertama kepastian hukum, yang kedua adalah rasa keadilan,
baru kemudian ada beberapa institusi minta maaf secara kepolisian dan sebagainya, itu kemudian tidak diberikan kewenangan yang terlalu berlebihan. Nah, di situ kemudian di dalam KUHP itu, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, ada beberapa hal yang kemudian kewenangannya itu kita juga bisa melihat, kita juga bisa mengontrol. Harapan saya masyarakat ini bagian daripada mengontrol daripada sistem pidana atau kemudian aturan yang kemudian dibuat produk hukum ini oleh pemerintah dan negara. Karena kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat, pemidanaan dan apapun produk hukum yang dibuat oleh masyarakat, yang dibuat oleh negara, itu seperti bisa dikatakan sia-sia. Itu harapan saya. Oke, terima kasih Bung Ai Firman Mustika. Selaku Siap. akademisi praktisi hukum, kita berharap dengan adanya KUHP dan KUHP yang baru ini benar-benar akan menjadi kekuatan hukum untuk masyarakat, dan ini akan benar-benar memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Siap, Ya, sukses setuju. Bung Ai ke depan Terima ya. kasih. Dan dengan berakhirnya perbincangan kita pagi ini, semoga ini bisa memberikan wajah baru hukum di Indonesia terkait dengan KUHP dan KUHP yang baru, dan semoga ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat yang menyaksikan program Sapa Manado pagi ini. Akhir kata, saya Davis Pinontoan bersama seluruh redaksi di Sapa Manado, Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.